Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apoteker Askia Fitria, peserta pelatihan dasar CPNS Kemenkes Polkes Batam, golongan 3, angkatan 5. Hari ini adalah hari ke-6 dilaksanakannya distance learning. Masih dengan agenda kedua, hari ini kami dijadwalkan untuk mengerjakan tugas individu dan juga tugas kelompok. Dan hari ini merupakan hari terakhir submit tugas individu ke LMS LAN. Saya menyelesaikan tugas individu tentang kamus aktualisasi dari nilai aneka. Diharapkan dari tugas tersebut kami bisa mengaktualisasikan nilai aneka dalam kehidupan sehari-hari. Kami diminta untuk mencari 10 kata atau frasa untuk kamus tersebut. Sejak 2 hari yang lalu, saya sudah menjelaskan tentang akuntabilitas dan nasionalisme. Hari ini saya akan menjelaskan tentang etika publik. Etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan, atau bagaimana kita melakukan yang baik atau benar. Sedangkan untuk etika publik memiliki pengertian, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Adapun pengertian kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Adapun kode etik profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku, etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Ada 15 nilai-nilai dasar etika publik berdasarkan Undang-Undang ASN Pasal 4. Yang pertama adalah memegang teguh ideologi Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. Yang ketiga, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Yang keempat, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang kelima, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang keenam, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang ketujuh, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Yang kedelapan, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Kesembilan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 10, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Yang ke-11, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 12, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Yang ke-13, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 14, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan yang terakhir, yang ke-15 adalah meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Adapun untuk kode etik dan kode perilaku ASN itu ada 12 macam. Itu berdasarkan Undang-Undang ASN Pasal ke-5. Yang pertama itu melaksanakan tugasnya secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Yang kedua, melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin. Yang ketiga, melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang kelima, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan.
Yang ke-10, tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Yang ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang ke-12, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik, yakni pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sistem dimensi reflektif. Etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. Yang ketiga, modalitas etika, yaitu menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Dengan diterapkannya kode etik aparatur sipil negara, perilaku pejabat publik harus berubah. Pertama, berubah dari penguasa menjadi pelayan. Yang kedua, berubah dari wewenang menjadi peranan. Yang ketiga, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Berdasarkan tugas dari penulisan kamus aktualisasi tentang etika publik, saya mendefinisikan aktualisasi untuk etika publik adalah ramah, sopan, tidak bertindak diskriminatif, menghormati hak masyarakat umum, bersikap netral, adil, profesional, tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, peduli terhadap kepentingan masyarakat, dan menghargai hak azazi orang lain. Demikian learning journal saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.